Baik, berjumpa kembali dengan Abi Farm. Ya, pagi ini kita selang 2 minggu dari kemarin. Ini kita coba update kembali untuk kebunnya. Ini sudah kelihatan pentil-pentil ya. Nih, ada yang sudah lebih dulu. Nih. Nah, yang ini jenisnya adalah Markus. Ini karakternya memang beda dengan alligator, dimana sebelum bunga dia itu daunnya jelek banget ya, kayak kusem gitu ya. Terus kemudian muncul bunga rontok. Kemudian ketika sudah mulai pentil, disusul dengan semi-semi ya, atau tunas-tunas baru, sehingga membuat hati ini lebih adem dia. Itu. Kemudian ini rekan-rekan, saya ingin berbagi cerita sedikit. Ini adalah nutrisi daun yang digunakan untuk pembuahan serta untuk kesehatan daun tentunya ya. Ini isinya bakteri ya, bakteri atau disebut dengan PSB ya. Jadi ini digunakan aplikasi di daun, dia membantu fotosintesis pada ini setiap tanaman. Jadi keunggulannya adalah ketika ada tangkai yang posisinya di bawah atau di dalam, itu dia akan terbantu untuk melakukan fotosintesis sehingga bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Contohnya ini nih rekan-rekan, ini adalah daun yang ini ya, yang di bawah ya, yang teduh itu ya. Kemudian dengan aplikasi itu muncullah bunga-bunga. Ini juga calon bunga ya, seperti ini ya. Bahkan ini sudah berbunga nih, ini udah pentil nih, ini posisi di bawah nih. Jadi alhamdulillah uji coba ini berhasil ya teman-teman ya. Dengan tangkai yang paling bawah, yang ini ya, yang teduh itu ya, mampu untuk berbunga dan menghasilkan buah itu. Ini penampakan Markus ya, pentilnya alhamdulillah banyak sekali dan tunasnya sangat sehat ya, hijau, beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kayak ini ya, ngenes gitu ya teman-teman ya, ngenes. Kemudian pokoknya kayak nggak tega ya, bunganya banyak, daunnya nggak ada gitu. Tapi lambat laun ternyata karakter untuk yang Markus ini begitu sudah mulai pentil, udah mulai ini ya, pentil seperti ini. Ini langsung disusul dengan tunas-tunas muda seperti itu. Nih, banyak sekali teman-teman. Nih sekali lagi, ini adalah yang posisi di dalam ya, ternyata bisa bunga karena aplikasi dari itu PSB itu. Nih, ini teman-teman yang tak bilang tadi, bahwasanya ketika mulai bunga itu pasti rontok seperti ini. Nanti lambat laun akan ditunas, disusul tunas seperti ini, dan akhirnya lebat kembali. Lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah yang di planter bag. Ini daunnya rontok semua, habis tak tersisa. Kemudian disusul dengan bunga plus tunas itu ya. Nanti bunganya sudah mulai pentil, tunasnya akan ketendang, tumbuh semakin ini ya, semakin besar seperti ini ya, dan sehat itu. Itu karakter dari alpukat Markus ini ya. Jadi teman-teman yang memiliki pohon alpukat Markus, ya nggak usah ini ya, nggak usah kaget atau banding-bandingin dengan alligator misalnya, karena karakternya memang berbeda.
Satu lagi ini pembuatan ini ya teman-teman ya, pembuatan pupuk alami ya. Saya ngadop dari teknologi jadam ya. Ya, teknologi jadam ini isinya adalah rumputan ya, rumputan, kemudian dikasih air dan gini leaf mold ya, leaf mold. Ini saya fermentasi selama 2 minggu. Kemarin hasil pengukuran ppm-nya tercapai sekitar 1600-1500an ya. Jika saya lanjutkan ke 1 bulan itu bisa capai sekitar angka 2100 ppm ya teman-teman ya. Dan ini baunya wow, luar biasa teman-teman. Ini kalau nggak pakai sarung tangan aja baunya 2 hari belum tentu hilang di tangan tuh. Seperti itu. Ini ada beberapa. Nih sama. Ini sudah umur 2 minggu. Ya. 2 minggu. Ini siap panen nanti. Biasanya saya panen kemudian saya aplikasi di 2 minggu berikutnya. Kebetulan hari ini sudah saya aplikasi tadi pemupukan untuk 2 lahan nih, yang sisi barat dan sisi timur. Tuh. Ya, kita jalan ke lokasi yang lain. Ini masih Markus atau kendil ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ini yang di bawah-bawah yang saya bilang tadi. Ini sebelumnya itu teduh banget itu ya teman-teman ya. Dan dengan aplikasi PSB yang saya buat tadi, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ini bisa dilihat teman-teman. Wah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu ya, sesuatu yang berkah bagi tentunya bagi saya dan keluarga serta lingkungan teman-teman. Oke, untuk yang ini adalah alligator. Nah, ini berbeda karakter ya alligatornya ya. Karakternya itu dia itu tunasnya itu agak lambat teman-teman. Jadi begitu pas bunga dia tuh biasanya tunas atau daunnya itu masih banyak gitu ya. Kemudian pas seperti ini ukuran sejempol jari ini habis tuh bunganya. Nah, ini yang harus hati-hati teman-teman ya. Ini kalau kurang nutrisi, kurang air bisa ngerangga seperti ini. Nih. Ini contohnya. Ini kemarin sempat telat teman-teman. Telat untuk pengairannya ini. Terus kemudian kami susulkan dengan ini ya, sumur itu ya. Kami pompa dengan diesel. Kemudian alhamdulillah sudah berbeda nih. Dari mana kok berbeda? Nih, warna ininya, warna pentilnya ini beda nih. Ini agak kemerahan nih, menunjukkan sehat nih. Kalau kecil masih hijau itu ngalamat kurang air itu ya. Tapi kalau ungu-ungu begini nih karakter untuk yang alligator itu insya Allah sehat. Dan mudah-mudahan untuk bulan depan sudah ada hujan seperti itu ya, sehingga bisa ngebantu untuk nitrogennya masuk dan membantu untuk pertumbuhan tunasnya ya. Ini si Mickey yang cantik jelita teman-teman, sudah mulai gede. Ini kisaran buah sekitar paling gede itu 600 gram pengalaman saya, tapi rata-rata 400-an ya teman-teman ya. Jadi Mickey itu memang kecil ya, nggak sebesar alligator dan Markus, tapi rasanya luar biasa. Nih
Markus. Sekarang sudah lebat, buahnya juga sehat. Nah ini teman-teman, ini kan terlihat ini ya, terlihat masih ada daun itu ya, tapi daunnya tua. Tapi ini nggak lama nih pasti rontok teman-teman, rontok. Nah itu tadi yang titik rusaknya ketika kita nggak cukup air dan nutrisi, bisa berbahaya buat pohon. Seperti ini, buahnya banyak loh kalau yang alligator ya, luar biasa nih. Ini sudah mulai tua teman-teman, sudah mulai tua, udah blorok-blorok nih ya, udah burem-burem nih ya. Wah ini sampai dengan tanah-tanah itu kayak nggak kuat itu. Wah besok harus dieksekusi teman-teman. Ya. Oke, lanjut sebelah sini. Buahnya, luar biasa buahnya, bentuknya luar biasa ya. Terus ini teman-teman, saya sedikit cerita. Ini kalau dilihat di kebun ini ya, banyak parit-parit teman-teman ya, parit-parit yang diantara atau sela-sela pohon ini ada parit. Ini memang sengaja saya buat ya, baru, karena mempertimbangkan bulan depan itu insya Allah kalau hujan itu biar aman ya perakaran teman-teman ya, nggak sampai ke genang. Kalaupun ada air masuk dari luar pun juga di sekitar parit ini ya. Ini menurut saya wajib lah buat kebun alpukat teman-teman. Ini salah satu contoh pohonnya, saya ceritakan teman-teman. Bunganya banyak, kemudian nggak siap airnya karena kemarau panjang banget. Akhirnya kemarin itu sempat ada kendala, ternyata buntu pengairannya. Baru tahu ketika buahnya itu ini yang nggak gede, kemudian nggak sehat gitu. Akhirnya kami rontokin semua buahnya. Dan istimewanya untuk alligator itu, walaupun buah itu masih belum terlalu tua, itu masih bisa matang dengan sempurna dan rasanya masih di atas alpukat yang lain ya, alpukat lokal yang lain maksud saya. Ini karakter dari alligator ya, bunganya Masya Allah banyak, tunasnya mulai ya, mulai menyusul tunas. Seperti itu. Oke, sementara itu teman-teman, sampai jumpa kembali ya. Salam sehat, salam petani milenial luar biasa. Sampai jumpa.